Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rafika Andari di sini. Bagaimana kabar saudara sekalian? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor. Jangan lupa subscribe channel YouTube dan follow Instagram saya ya. Terima kasih. Pada pembahasan kali ini yaitu mengenai suhu dan kalor, topik yang baru dari sebelumnya mengenai mekanika ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor atau panas. Yang pertama, suhu yaitu sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Suhu atau temperatur itu sama ya. Jadi es dikatakan memiliki temperatur rendah, bisa kita katakan dingin karena temperaturnya rendah. Kemudian api bisa kita katakan panas karena temperaturnya tinggi, seperti itu. Bagaimana cara kita menentukan suhu? Kita perlu alat yang disebut dengan termometer. Jadi termometer ini terbuat dari alat yang memiliki sifat termometrik. Terjadi perubahan bisa jadi volumenya, bisa resistansinya atau yang lain. Jika suhunya berubah ya, dipanaskan atau dinaikkan. Jadi lihat macam-macam termometer, ada dua ya, ada yang berisikan air raksa, ada yang berisikan alkohol. Kalau air raksa itu dia membeku pada suhu min 40 derajat Celcius dan mendidihnya pada 360 derajat Celcius. Jadi termometer air raksa hanya bisa digunakan untuk mengukur suhu pada interval min 40 derajat Celcius hingga 360 derajat Celcius. Sedangkan termometer alkohol ini untuk suhu yang lebih rendah karena titik bekunya lebih rendah lagi daripada air raksa, yaitu min 130 derajat Celcius, seperti itu ya. Jadi kalau air raksa itu dia cairannya nanti akan berwarna merah ya, sedangkan alkohol itu lebih bening, transparan, seperti itu. Kita lihat skala pada termometer. Skala suhu itu ada Celcius, derajat Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Di sini ada namanya titik tangkap bawah dan titik tangkap atas. Untuk Celcius tangkap bawahnya 0 dan tangkap atasnya 100 derajat. Untuk Reaumur bisa dilihat pada gambar ini ya. Jadi untuk Celcius antara titik tangkap bawah dengan titik tangkap atas itu ada 100 skala, sedangkan Reaumur ada 80 skala. Untuk Fahrenheit dia ada 180 skala. Jadi kalau kita buat perbandingan Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit yaitu 100 berbanding 80 berbanding 180, berarti sama-sama kita bagi 20 ya, berarti 5 banding 4 banding 9. Suhu itu satuannya secara SI adalah Kelvin. Jadi 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin, seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi pada kalor atau panas itu ada yang terjadi transfer ya, perubahan energi panas yang hilang atau masuk ke dalam tubuh melalui kulit dapat terjadi secara 3 cara ya. Bisa konduksi, kemudian konveksi atau radiasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas oleh tumbukan antar molekul yang bertetangga. Jadi perpindahan panasnya yaitu melalui jalan kontak langsung. Perpindahan panas ini atau transfer panas ini akan lebih cepat terjadi pada logam yang disebut dengan konduktor yang baik. Ya, semua jenis logam itu termasuk konduktor. Yang tidak bisa mengantarkan panas itu namanya isolator, yaitu bahan-bahan selain logam, kayu, kaca, kain, seperti itu ya. Yang kedua disebut dengan konveksi. Apa itu konveksi? Perpindahan panas
karena adanya gerakan atau aliran fluida, baik zat cair maupun gas. Jadi jika suatu fluida itu kita panaskan, seperti memanaskan air, kepadatannya akan berkurang, kemudian mengalir dan digantikan fluida lain yang lebih dingin, sehingga terjadilah arus konveksi. Seperti itu. Jadi konveksi itu bisa dikatakan aliran. Yang ketiga itu disebut dengan radiasi. Kita sering menggunakan istilah ini ya, yaitu perpindahan panas dari satu objek ke objek lain tanpa melalui kontak antara kedua objek tersebut. Jadi perpindahan panasnya tanpa zat perantara. Jadi radiasi itu bisa diartikan berupa pancaran. Contohnya pancaran cahaya matahari ke bumi. Kemudian radiasi panas dari api. Kita merasakan panas saat memasak itu dari adanya pancaran api. Kemudian kita lanjutkan ya. Kalor itu dapat mengubah suhu suatu benda. Jadi kalor itu berbentuk energi dia. Berapa jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan itu bisa kita hitung. Ya, jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu suatu benda itu akan sebanding dengan massa benda dan jenis zatnya. Q ya sama dengan M kali C delta T. Jadi kalor itu simbolnya Q. Bisa nanti dilepaskan atau diterima. Satuannya joule sama dengan satuan energi, M massa, kilogram, C kecil itu kalor jenis ya, joule, kilogram, Kelvin. Sedangkan delta T perubahan suhu. Untuk lebih jelasnya kita lihat perbedaan antara kalor jenis dan kapasitas kalor. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Jadi kalor jenis itu simbolnya C huruf kecil ya. Berarti banyaknya kalor Q dibagi dengan massa dikali delta T. Sedangkan kapasitas kalor itu adalah kemampuan satu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi lebih tinggi 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor disimbolkan dengan huruf C kapital ya. Berarti jumlah kalor dibagi dengan suhu delta T-nya. Sehingga kita bisa menyimpulkan hubungan antara kalor jenis dan kapasitas kalor itu sebanding. Kapasitas kalor sebanding dengan massa dikali dengan kalor jenis zat itu sendiri. Ya. Baik, kita lihat langsung ke contoh soal supaya lebih paham ya. Hitunglah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 20 kg besi dengan nilai C-nya 0,11 kalori gram derajat Celcius dari suhu 10 derajat Celcius ke suhu 90 derajat Celcius. Jadi satuan lain selain joule, satuan kalor itu bisa juga kalori. Ya, kalau kalori dia pakai gram dan derajat Celcius. Kita jawab di sini berarti Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jadi yang kita rubah di sini adalah massanya dalam gram. Ya, berarti dikali 10 pangkat 3 dikali 0,11 dikali 80. 80 itu berarti delta T-nya. Sehingga kita peroleh 176 kali 10 pangkat 5 kalori. Seperti itu. Jadi besar nilainya karena massanya juga besar, yaitu 20 kilo. Ya. Jadi ini contoh soal untuk kalor ya. Berikutnya kita lihat contoh soal mengenai kapasitas kalor dan kalor jenis. Contoh soalnya seperti ini. 0,5 kg besi dinaikkan suhunya 30 derajat Celcius diperlukan kalor 6750 Joule. Tentukan kapasitas kalor, kalor jenis dan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Berarti yang diketahui di sini adalah massanya 0,5 kilo, delta T-nya 30 derajat dan Q-nya 6750 Joule. Berarti kapasitas kalor, ingat simbolnya huruf kapital ya.
C sama dengan Q per delta T. Nanti tinggal kita bagi saja di sini. 6.750 dibagi 30. Perolehlah nilainya 225 Joule per derajat Celcius. Berikutnya, untuk menghitung kalor jenis, berarti kita ambil dari hubungan antara kalor jenis dan kapasitas kalor, di mana kalor jenis itu sama dengan kapasitas kalor dibagi dengan masanya. 225 dibagi 0,5 berarti 225 dikali 2 ya, 450 Joule kilogram per derajat Celcius. Untuk pertanyaan yang C, berapakah kalor untuk menaikkan suhu 40 derajat Celcius? Berarti sekarang delta T nya berubah menjadi 40. Tinggal kita hitung. Q sama dengan MC delta T ya, 0,5 dikali 450 dikali 40, sehingga diperolehlah nilainya 9.000 Joule, seperti itu. Jadi Q nya lebih besar karena suhunya dinaikkan menjadi 40 ya. Jadi itulah pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan, jika ada salah janggal mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, dan tetaplah di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.